Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, jamaah subhanallahi. Pagi ini saya akan bacakan hadis berkenaan dengan hukuman dari Allah. Hadis Abi Burda Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuzladu ahadun fawqa 'asharati aswatin illa fi haddan min hududillah. Diriwayatkan dari Abu Burda Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak akan didenda lebih dari 10 kali sebatan kecuali hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan sesuai dengan ketetapan Allah, bahwa hukuman-hukuman yang melanggar perintah Allah dan Rasul itu adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, yang kesemua hukuman-hukuman itu tidak dapat lagi ditambahkan atau dikurangkan, karena Rasulullah SAW melakukan segala sesuatu bukan atas kehendak hawa nafsunya, tetapi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hukuman-hukuman itu dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya mengenai hukuman perzinaan yang dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 1 dan 2. Ayat di atas merupakan salah satu bukti bahwa dalam memberikan hukuman Rasulullah SAW selalu berpedoman pada Al-Quran. Rasulullah SAW pun pernah menghukum rajam kepada pezina, dan masih banyak hukuman-hukuman yang penjelasannya dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa hukuman-hukuman itu adalah ketetapan Allah. Hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun minal muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'radu anhu fatanaha tilqa wajhi faqalahu ya Rasulullah inni zanaitu fa'aradu anhu hatta sana dzalik alaihi arba'as maratin falamma syahida ala nafsi arba'a syahada da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abika jununun qala la qala fa'al asanta qala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhabu bi farjumu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki dari kalangan orang Islam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berada di masjid. Lelaki itu memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan zina. Rasulullah SAW berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya ke arah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan zina. Sekali lagi Rasulullah SAW berpaling darinya. Perkara itu terjadi sebanyak 4 kali. Apabila dia mengaku kepada dirinya sampai 4 kali,
Akhirnya Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, "Adakah kamu gila?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga?" Lelaki itu menjawab, "Iya." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Bawalah dia pergi dan laksanakanlah hukuman rajam kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghakimi atau memutuskan suatu perkara selain berdasarkan ketentuan dari Allah, yaitu ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina adalah yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji atau zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 15-16. Orang yang melakukan perbuatan zina dan dia belum menikah, maka dihukum dengan hukuman cambuk. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan zina sedangkan dia sudah pernah menikah, maka dia dihukum dengan hukuman rajam. Jamaah, demikian 2 buah hadis, berikut penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.